Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, kalau kita lihat dari chart yang lebih sederhana ini, kita lihat bulan ada di 19 derajat 49 menit. Kalau kita lihat di chart yang lebih detail, kita bisa lihat bulan yang ada di 19 derajat 48 menit Aries ini sebentar lagi agak sore gitu akan conjunction dengan Aries di 24 derajat 30 menit dan kemudian dengan Pallas Athena di 29 derajat 30 menit. Kalau kita lihat hari besoknya, ya dia bulan sudah masuk di Taurus, tapi sampai malam pagi hari baru pindah ke Taurus. Jadi energinya masih energi Aries ya. Hari ini kita rasakan energi Aries, baru malam hari kita mencoba mencari rasa nyaman lah, entah mungkin ketika sambil tidur udahlah kita cari yang enaknya aja dulu lah setelah ngotot. Jadi setelah ngotot seharian, karena kemarin kan kita berusaha untuk melepaskan diri dari situasi yang membuat kita tension ya. Jadi artinya kita tuh coba gitu loh, gimana kalau kita nggak harus pick a fight terus gitu loh. Jadi nggak harus berantem terus setiap kali ketemu. Ini hanya yang jika resonate, atau kalau yang selain itu juga gimana supaya tidak merasa terprovokasi untuk harus melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita nggak punya konflik dengan orang tertentu ya, karena mungkin kita juga tidak terlalu banyak interaksi dengan banyak orang pada saat ini, tetapi kita punya kayak keinginan besar untuk melakukan sesuatu. Nah kemarin tuh kan kita berusaha udahlah tenangin aja, nggak buru-buru gitu ya. Ini kalau misalnya saya nggak punya konflik sama sekali gitu ya, nggak usah buru-buru, biasa aja. Tapi kok kayaknya ada yang masih utang gitu, kayaknya saya ingin tetap ngerjain sesuatu gitu ya. Terus kalau gitu gimana kalau sekarang saya bikin listnya deh, bikin list dulu, paling nggak aku mungkin memang belum sempat ngerjain, tapi nanti kalau ada waktunya datang, misalnya nanti pas agak libur lebih ada waktu dikit, nanti aku mulai dari kegiatan yang satu, terus aku lanjutin yang dua, lanjutin yang tiga, kayak gitu. Jadi pada malam harinya setelah berusaha untuk melakukan sesuatu tapi kemudian ngerasa bahwa hari kemarin itu kayak walaupun sebenarnya nggak ada yang terbuang, karena istirahat itu sama pentingnya ya untuk kreativitas. Istirahat atau kita berdiam sebelum melakukan atau meneruskan proses kreativitas itu penting, sama pentingnya dalam lingkaran supaya kreativitas kita tuh maksimal. Jadi kalau kita ngotot yang ngerjain, katanya misalnya kita gambar gitu ya, kita gambar atau kita belajar nyanyi untuk satu hal yang bagus, kita belajar sampai bisa, tapi detailnya itu kita kayak kalau udah ngulang sampai 10 kali pun akan sama aja, sama dengan kesalahan yang sama. Lepaskan dulu, ambil satu hari libur, 1-2 hari atau lebih. Ketika kita masuk lagi, mulai menggambar lagi, mulai bernyanyi lagi dengan lagu yang sama, itu kita sudah punya pemahaman terhadap lagu tersebut, atau kita sudah lebih memahami gambar yang terusannya walaupun yang kemarin belum selesai, itu supaya bisa lebih menyelesaikan. Kalau kita tabrak terus ya, nggak berhenti gitu ya, kita malah nggak nyampe mana-mana. Itu pengalaman saya pribadi, dan kalau dari teori tentang kreativitas ya, saya dari psikologi, jadi saya belajar tentang pengendapan itu sama pentingnya dengan proses kreativitas, di mana kita secara aktif melakukan sesuatu. Jadi ketika kita memindahkan perhatian dari satu titik kreativitas ke tempat lain, ketika kita kembali kita udah punya fresh eyes ya, fresh mata, fresh pikiran, fresh penghayatan. Dan itulah sebabnya kenapa banyak sekali hal yang kalau kita mencari objektivitas itu, maka kita perlu dari pihak yang lain supaya kita nggak tenggelam di dalam satu titik. Jadi sama kalau menulis juga ya, menulis kita nggak berhenti nulis ya, kadang-kadang ya
kita bisa nulis untuk detail yang pada akhirnya kita delete. Kalau kita sempat istirahat, kita bikin outline-nya, kita tinggalkan dulu, tapi bukan yang ketika kita lagi ingin menulis, idenya lagi keluar banyak, kita tinggalkan, bukan. Jadi ide itu udah kita paksakan maksimal dan setiap kali salah lagi. Nah, itu indikasi bahwa kita harus stop dulu. Ini something like gitu kan kemarin. Jadi hari ini kayak waktu istirahat kemarin tuh kayak terbuang sia-sia, which is sebenarnya nggak benar gitu ya. Dan pada malam harinya kita seperti menemukan ide gimana cara meneruskan kreativitas yang kita mulai kemarin. Exactly, ini penggambarannya adalah kreativitas. Kalau di sini dari 3 kartu ini intinya adalah kita sedang mengelola diri kita untuk mampu kembali ke kreativitas apapun yang kita lakukan seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau dari 3 kartu ini mulai dari ideas and inspiration, ini kartunya jumping semua ya. Kemudian truth and integrity, ya ini kan menjadi satu dengan diri kita ide tersebut. Idenya kan tadinya keluar, dia masih menerawang. Jadi ini ada jarak antara gagasan dengan diri kitanya. Jadi masih gerambyang sebelumnya. Kemudian sekarang sudah terintegrasi, terus dan integrity kita udah tahu detailnya, dan kemudian emerging kita bisa memunculkan dalam satu bentuk kreativitas. Kalau buat saya itu yang saya bisa baca dari 3 kartu itu. Kemudian di sini raising your standard, kemudian dreams coming true, moving forward fearlessly. Ini sama, kalau menurut saya ini tetap kreativitas ya. Jadi pertama kan kalau kita misalnya belajar nyanyi ya, lagunya yang kita bisa. Makin lama kan lagu yang kita nyanyikan itu lebih sukar, lebih besar tantangannya. Raising your standard tuh kira-kira seperti itu. Kita ngambil kreativitas yang tantangannya lebih tinggi, karena kalau kita ngerjain sesuatu yang sudah biasa kita lakukan itu biasanya kita walaupun kreativitas juga, tapi yang repetitif. Ini bukan yang repetitif ya, yang lebih tinggi, yang lebih sukar. Dan ini ternyata dari apa yang tadinya bentuknya ide bisa kita wujudkan dalam satu produk, jasa, apapun. Dan ini moving forward fearlessly. Jadi mungkin dalam waktu 2 bulan, kalau kita ambil tidak hanya hari ini, 2 bulan kayaknya kita nggak ngapa-ngapain, kita lari di tempat, tapi kita mencoba gagal. Itu ternyata adalah masa dimana kita sedang latihan untuk mengeluarkan, untuk mewujudkan keterampilan baru. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Saya ambil tulisan yang di belakang aja. Transisi, mental healing, retreat, support, moving, travel over water. Ini kan sebenarnya masih energi yang dibawa dari kemarin ya, transisi sama kita mental healing, challenge-nya nurturing, creativity. Jadi kayaknya kita challenge, kita ingin mulai berkreasi, tetapi kayak karena ini challenge ya, jadi kayak entah ada hambatan, entah mungkin idenya terlalu banyak, kita nggak tahu gimana caranya menyalurkan ide tersebut. Advice-nya adalah kita coba aja lakukan ya, kita coba lakukan tanpa berpikir bahwa ini harus diterima terlebih dahulu. Jadi kita tidak berpikir bahwa ini langsung berhasil. Jadi kayak kita tadi melukis atau nyanyi, yang penting kita nyanyikan dulu. Kalau kita perlu rekam dulu gitu ya. Kalau kita gambar dulu. Enggak, tanpa pretensi apa-apa, tanpa pengharapan khusus. Tapi yang penting kita merealisasikan dahulu apa yang menjadi kreativitas kita. Yang penting kita happy pada saat ini loh. Percobaan pertama saya dari apa yang menjadi kreativitas saya sudah dimunculkan. Jadi memang hari ini kayaknya kuncinya adalah tentang kreativitas. Dan spirit guys menutup bacaan hari ini. Whatever you have the desire to do, you have the ability and the power to do. Iya, jadi ini juga tentang kreativitas, wujudkan sesuatu, memproduksi sesuatu. Walaupun awalnya susah, walaupun latihannya ternyata sudah 2 bulan dan kayaknya nggak menghasilkan sesuatu, terus coba. Kayaknya hari ini mungkin membuat satu hal yang baru, ada breakthrough-nya. Itu kalau feeling saya seperti itu. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.